Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dudung Abdul Latif. Dengan karunia Allah Ta'ala, saya yang lemah ini menjadi sadar Majelis Khudamul Ahmadiyah Indonesia periode 2006 sampai dengan 2010. Sebetulnya tidak ada yang spesial ya yang saya lakukan di masa remaja, masa muda sampai sekarang. Yang saya ingat ketika masa-masa remaja di SMA, di mana saya memulai pengkhidmatan di jemaat itu dari level yang paling bawah ya, waktu itu Saik ya, Saik Hudam. Dan ini menanamkan sebuah kecintaan yang saya sendiri tidak paham. Kecintaan itu tiba-tiba saja tertanam dalam lubuk hati sanubari saya. Sehingga dari remaja, kemudian masa muda hingga sekarang, ya mengalir begitu saja sih sebetulnya. Ya sebenarnya tidak ada hal yang spesial yang saya lakukan ya di masa remaja, masa muda sampai sekarang itu. Yang saya ingat ketika saya ada di bangku SMA, di ya usia-usia kelas 2 atau kelas 3 SMA itu, saya diminta menjadi saik ya, waktu itu kan awal menjadi hudam. Yang saya ingat itu tugas utamanya itu adalah memungut iuran, dulu dipungut dari rumah ke rumah ya oleh saik. Dan setelahnya saya selalu diminta oleh senior-senior di Hudam waktu itu untuk menjadi pengurus di Hudam. Nah barangkali itu awalnya saya terlibat di dalam pengkhidmatan jemaat hingga sekarang. Jadi semata-mata barangkali kecintaan yang Allah Ta'ala tanamkan di hati saya kepada jemaat itu, sehingga apapun amanah dan tugas yang diberikan kepada saya merupakan sebuah karunia buat saya. Oke, baik. Barangkali ini sebuah karunia juga dari Allah Ta'ala ya, selama saya berkhidmat di jemaat, semuanya itu selalu diberikan jalan dan kemudahan. Baik untuk urusan-urusan di pekerjaan, kemudian urusan-urusan lainnya di rumah tangga dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau soal membagi waktu itu bukan bagaimana waktu itu dibagi ya, tapi lebih ke bagaimana memberikan prioritas. Jadi ada kalanya kita memberikan prioritas itu untuk pekerjaan kita, ada kalanya kita juga membagi waktu itu untuk atau prioritas untuk jemaat atau untuk keluarga. Tapi memang kalau yang saya alami selama ini, prioritas di jemaat tentu di atas prioritas pribadi ya atau keluarga. Jadi ada hal yang dikorbankan barangkali seperti itu. Ya, kiat sukses di pekerjaan duniawi saya kira sama ya. Hampir semua orang juga punya teori yang sama. Barangkali disiplin, profesional dalam melakukan pekerjaan dan mengemban amanah, saya kira ini hal yang utama. Tapi ketika saya sebagai seorang Ahmadi, tentu ada hal yang menjadi berat ya tanggung jawabnya, karena orang akan melihat
bahwa saya itu adalah seorang Ahmadi. Tapi kembali kalau soal kiat apa sehingga orang sukses di pekerjaan dunia, ya saya kira hampir sama lah. Bagaimana kita mencintai pekerjaan kita, mengemban amanah itu dengan tanggung jawab, menjalankan dengan profesional dan lain sebagainya. Saya kira itu. Pertama yang ingin saya sampaikan, dan ini menjadi amanat juga dari almarhum Bapak Amir Abdul Basit Syahid, ketika kita semua ya, siapapun yang berkhidmat di dalam jemaat itu, yang paling utama itu adalah perbaiki niat. Jadi niat itu harus pure, harus murni. Pesan beliau, di dalam pengkhidmatan pun ada kalanya dan ada masanya kita mengalami hal-hal yang sulit, yang berat menurut kita ya. Tapi kalau niatnya itu sudah betul, sudah lurus, sudah murni, jadi apapun kendala, apapun rintangan, halangan yang kita hadapi selama berkhidmat di jemaat ini, insya Allah Ta'ala juga akan membantu. Sehingga di akhir atau di ujungnya kita akan mendapat sebuah hal yang lurus. Nah, tapi sebaliknya, kalau niat awalnya itu sudah tidak betul, ada hal lain, ya saya kira meskipun jalannya itu dilurus-luruskan ya, kalau bahasa beliau itu dipatut-patutkan, nanti ujungnya juga tidak akan baik. Seperti itu saya kira. Dan ingat bahwa satu hal, saya selalu bersyukur dalam arti berkhidmat di jemaat itu adalah sebuah karunia, sebuah anugerah. Jadi ini harus betul-betul ditanamkan, terutama di hudam ya, karena hudam itu kan dididik dan dilatih untuk menerima tongkat estafet, memikul tanggung jawab di jemaat di masa yang akan datang. Jadi harus betul-betul dipahami bahwa pengkhidmatan ini bukan beban, tapi adalah sebuah karunia. Tentu ini menjadi konsekuensi ya, karena harus ada tanggung jawab yang ditunaikan. Di dalam khutbahnya, Huzur menyampaikan bahwa berkhidmat di jemaat itu seperti dua mata sisi pedang ya. Di satu sisi adalah sebuah karunia, dan di sisi lain itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan semaksimal mungkin, semampu yang kita bisa. Saya tidak banyak bekerja di perusahaan ya di luar sekarang ini. Seingat saya ada 3 ya selama saya bekerja di luar. Dan alhamdulillah 3-tiganya itu di tempat saya bekerja, saya selalu diberikan kemudahan untuk menunaikan tanggung jawab ataupun amanat yang diberikan jemaat kepada saya. Artinya secara profesional tidak ada diskriminasi dari perusahaan tempat saya bekerja secara institusi. Nah, tapi secara personal ini saya mengalami hal-hal yang dialami juga oleh Ahmadi yang lainnya. Persekusi, diskriminasi, dan lain sebagainya. Yang saya ingat itu puncaknya di 2008 dan 2010 ya. Di mana saya dan teman-teman Ahmadi yang bekerja di satu perusahaan yang sama, itu betul-betul mengalami persekusi dan diskriminasi. Itu sampai ke ancaman fisik ya, secara fisik. Itu dialami oleh rekan saya juga, tapi ke saya sih tidak secara langsung. Nah, alhamdulillah pimpinan tempat saya bekerja juga bersikap profesional, artinya hal-hal seperti itu langsung ditangani dengan hal-hal yang profesional juga. Dan saya ingat bahwa hal itu tidak berlangsung lama, hanya sebentar saja. Kuncinya adalah bagaimana orang itu memberi rasa hormat kepada kita. Tentu kita juga harus memperlihatkan akhlak kita sebagai Ahmadi.
Dan pengalaman saya di dunia profesional, di luar, di mana tempat saya bekerja, tidak pernah ada orang-orang yang saya kenal, yang dekat, itu memberikan sebuah label yang ekstrim ya, maksudnya mempersekusi, mendiskriminasi, dan lain sebagainya. Karena mereka tahu saya sebagai Ahmadi, dan semampu dan sekuat saya juga harus memperlihatkan akhlak bagaimana seorang Ahmadi itu harus bersikap. Dan mereka respect terhadap itu. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang yang mempersekusi, mendiskriminasi, dan lain sebagainya, yang saya tahu itu adalah orang-orang yang saya tidak kenal, dan mungkin ini tantangan ke depan ya, bahwa saya harus memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap mereka terkait dengan jemaat. Tapi secara umum dimanapun saya bekerja, saya tidak pernah menutupi bahwa saya itu seorang Ahmadi. Saya berusaha memperlihatkan justru ke mereka itu bahwa saya seorang Ahmadi dan inilah seorang Ahmadi gitu ya. Meskipun secara teologis agak sulit ya ke profesional itu untuk bertablik secara langsung. Tapi secara akhlak saya kira ini adalah hal yang harus diperlihatkan kepada siapapun. Saya memberikan motivasi ke adik-adik Hudam bahwa dimanapun bekerja, perlihatkanlah akhlak seorang Ahmadi. Saya kira kita semua sepakat bahwa khalifah itu adalah segala-galanya bagi kita semua. Jadi yang memiliki tali Allah itu ya khalifah. Jadi satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala itu ya melalui khilafat atau tali khalifah ini. Buat kita khalifah itu bukan hanya pimpinan rohani, tapi lebih dari itu. Jadi apapun kesulitan kita di dalam jemaat, di dalam urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan anak-anak itu kalau sudah berkeluh kesah melalui surat-surat kita yang kita kirimkan ke khalifah, rasanya beban itu berkurang. Saya kira kita sepakat dan mengalami pengalaman rohani yang sama ya. Meskipun secara fisik kita tidak berjumpa secara langsung, kita tidak berhadap-hadapan. Tapi ketika kita menulis surat, itu seolah-olah kita sedang berkeluh kesah pada seorang pimpinan, seorang bapak, seorang teman, seperti itu. Jadi buat saya pribadi ya, khalifah itu adalah segala-galanya. Ya kalau tadi ya, kalau kita menulis surat di mana kita tidak berhadap-hadapan, itu serasa kita berhadap-hadapan dengan wujud suci. Alhamdulillah saya dengan karunia Allah Ta'ala, seingat saya berjumpa secara fisik dengan wujud suci seorang khalifah itu 4 kali kalau nggak salah, 4 kali. Pengalaman saya yang paling berkesan itu barangkali ya, ini agak lucu juga. Saya menemani almarhum Pak Amir Maulana Abdul Basit Shahid itu duduk berhadapan-hadapan dengan Huzur, dan mungkin jaraknya hanya 2 meter kurang barangkali. Itu yang tadinya saya sudah menyusun ya, saya mau bicara ini dan itu dan lain sebagainya, ketika melihat wajah yang penuh berkah, bercahaya, itu hilang. Jadi yang ada hanya nangis saya terus. Dan
Huzur pun hanya tersenyum, jadi cukup memahami apa yang kita alami saat itu. Jadi seperti itu. Jadi jangankan bertemu secara langsung berhadapan-hadapan. Kita menulis surat saja itu sudah seperti berhadapan-hadapan. Jadi jangan pernah merasa menulis surat ke Huzur itu tidak bermanfaat. Saya justru merasakan sendiri ketika memiliki sebuah masalah, memiliki sebuah beban yang begitu berat, ketika menulis surat ke Huzur itu, seolah-olah beban itu berkurang. Seolah-olah saya sudah berkeluh kesah ke wujud yang dimana orang lain mungkin belum tentu punya seperti itu. Jadi itu pengalaman saya, bagaimana wujud suci itu memberikan sebuah apa ya? Mungkin kalau kita semua punya handphone ya, itu seperti di charge gitu ya, charge. Jadi memberikan sebuah motivasi bahwa saya harus lebih baik lagi, bahwa saya harus lebih maksimal lagi di dalam berkhidmat ke jemaat, bahwa saya harus lebih baik lagi di dalam pergaulan, bahwa saya juga harus lebih baik lagi menjaga akhlak dan sebagainya. Mungkin itu sih pengalaman saya. Saya membayangkan kalau dunia ini tidak ada khalifah itu seperti tidak ada cahaya di dalam kegelapan. Bisa dibayangkan ya, kita tentu tidak tahu melangkah kemana, apakah di depan ada lubang, ada jurang, tentu kita tidak tahu. Khalifah inilah yang menuntun ke dalam jalan yang betul-betul lurus dengan cahayanya. Dan nauzubillah min zalik, kalau kita terputus dari khilafat, saya sendiri juga tidak bisa membayangkan ya bagaimana terjadinya. Yang tadi saya sampaikan bahwa khalifah adalah sebuah cahaya, tentu kalau cahayanya itu padam, ya itulah yang kita alami. Dan mudah-mudahan kita selamanya selalu berpegang erat terhadap tali khilafat, dan selamanya cahaya khalifah ini selalu menuntun kita ke arah yang lebih baik. Itu.